Halo gadgets, nggak usah pakai intro-introan, langsung kita lihat apakah Red Magic 6 Pro ini bagus buat handphone gaming dan kalau buat daily driver seperti apa? Segala-galanya yang gaming identik dengan gede dan berat. Ini juga gede banget, beratnya 220 gram. Buat game berlama-lama, tapi gue nggak terlalu problem sih ya, karena curved backnya bikin grip nyaman ketika dipegang landscape buat gaming. Tapi memang buat daily, penggunaan satu tangannya rada PR. Secara look sih device gaming banget lah ya, dengan aksen-aksen high-tech dan dipadukan dengan 3 LED light yang bisa di custom. Materialnya terbuat dari Gorilla Glass depan belakang yang menghimpit metal frame di tengah. Yang bikin unik, bagian belakangnya adalah kombinasi antara kaca dan aviation grade aluminum. Top banget. Parts body lainnya ada game space switch untuk masuk ke gaming mode, capacitive trigger button dengan touch sampling rate 400 Hz, ventilation grill di kiri dan kanan yang bekerja bersama dengan fan di dalam untuk secara cepat membuang panas dari dalam body. Secara SIM tray cuma mendukung dual SIM tanpa SD card slot. Nah ini 3,5 mm headphone jack ada. Jangan ngaku gamer sejati kalau bisa berani bilang, oh gaming pakai TWS udah enak kok. Belum ada yang bisa ngalahin low latency earphone yang nyolok langsung ke 3,5 mm jack tanpa dongle-donggelan. Titik. Walau memang posisinya ya rada ganggu. Kalau lagi males nyolok pun masih bisa menikmati stereo speaker yang kencang. Satu ngadep ke depan di earpiece, satu ngadep ke bawah. Kualitasnya ya oke lah, kencang tapi ya belum selevel Legion Phone. Unit kami adalah unit China yang melalui jalur resmi diimport langsung oleh toko partner kami Apple Tree. Link ada di deskripsi ya. Kebenaran dia juga ada jual Red Magic Watch dan case untuk Red Magic 6 Pro. Karena keluaran China, jadinya NFC nggak ada. Mentang-mentang di China NFC nggak terlalu kepake, kenapa sih nggak diratain aja gitu ya sama global? Diadain tuh NFC. Tapi jangan bersedih dulu. Khusus unit China dapat charger 120 watt gallium nitrate. Sedangkan global cuma 30 watt charger dalam boxnya. Beda banget lah charging speednya. 0-100 cuma 17 menit. Gila. Kalau lagi push rank LOL Wild Rift berjam-jam, gue minta break WC doang 5 menit udah keisi 50% tuh. Sakit. Pas charging, kipas internal nyala otomatis supaya menjaga suhu di dalam. Satu lagi perbedaan dengan unit global, kapasitas baterainya di global tuh lebih gede 5050 mAh, sedangkan unit China 4500 mAh yang sebenarnya kebagi dua secara fisik di dalam dan bekerja secara bersamaan. Kalau nanyain SOT berapa, jujur gue nggak terlalu merhatiin ya karena gue cuma pakai ini jadi handphone gaming. Push rank LOL Wild Rift sejam sekitar 3 game, baterai habis 15%-an. Main 2,5 jam, kurang lebih baterai habis 43%. Kasihkan bahas baterai sampai kelewatan nih soal display. Start dari yang gila dulu aja ya, refresh rate 165 Hz. So far sih nggak semua game yang bisa manfaatin sampai segininya. Contoh ya misalnya yang bisa game Ace Force ini. Sementara di UI jujur nggak terlalu berasa bedanya di atas 120 Hz mah. Kerennya lagi, masalah layar yang jadi kehijauan atau kemerahan di low brightness pada settingan high refresh rate hampir tidak kelihatan di sini. Terus, buat touch sampling rate pun gak kalah gokil, 500 Hz untuk single touch dan 360 Hz untuk multi touch. Geser tipis-tipis responsif, tap screen apalagi. Surga lah buat para gamer. Layarnya berukuran 6,8 inch dengan teknologi AMOLED, punya kualitas yang bagus, mendukung DCI P3 dan 10-bit color. Namun secara maksimum brightness masih kurang, cuma 630 nits. Ya udahlah ya, memang smartphone gaming kali, jangan main di bawah terik matahari juga. Kerennya walaupun bezel atas bawahnya masih ada, untuk ukuran smartphone gaming sih sebenarnya udah termasuk tipis, tanpa bikin jadi accidental touch. Terakhir, in-display fingerprint sensornya cukup cepat dan akurat. Bahas handphone gaming pasti bahas performa dong. Intinya sih Red Magic 6 Pro ini bisa melahap apapun yang kita berikan secara konsisten dengan efek samping panas yang paling minimal di antara flagship Snapdragon 888 yang udah pernah kami coba. Bintang lapangannya, cooling system yang paling niat. Ada internal turbo fan yang ditandem vapor chamber, thermal copper foil and gel, graphite thermal pad,
heatsink, dan cooling surface area. Di video kami sebelumnya kami udah sempet jalanin wildlife stress test Genshin Impact dan hasilnya cukup oke untuk sebuah smartphone bersnapdragon 888. Dengan kondisi kipas di dalam nyala, suhu ruangan kurang lebih 27 derajat Celcius, performance stability di wildlife stress test mencapai 96% dengan suhu internal maksimal 51 derajat Celcius. Snapdragon 888 yang lain mah mayoritas nggak kelar bahkan tes ini. Dipakai idling di Genshin 15 menit, suhu bodinya mencapai 47-48 derajat Celcius. Ini artinya sekitar 3 derajat lebih dingin dibandingkan Mi 11 yang idling di Genshin bisa mencapai 50 derajat lebih. Dipakai exploring, fight, FPS cukup stabil di kisaran 50-60 FPS. Oh iya, settingan performance-nya di game sidebar-nya adalah yang super performance ya. Kalau masih kurang dingin, di Apple Tree juga jual dual core cooler fan-nya Red Magic, atau kalau kurang lagi bisa beli yang tipe Ice Dock. Kalau kami kemarin sempat tes pakai fan cooler Pro-nya Black Shark, dijamin menggigil. By the way, pas mau ngetes trigger button di PUBG, gue baru tahu bahwa PUBG suka nggak akur sama handphone Red Magic yang versi China ini. Tiap abis update PUBG malah bikin crash ketika mau main. Gue baca-baca sih problem ini udah dari Red Magic 5. Anyway, ya udah, tes aja dulu pakai CODM. Di CODM bisa nyalain opsi 90 frame per second walaupun memang graphic quality harus diturunkan ke medium. FPS-nya sih stabil rata di 90 FPS dan asli enak banget memang main game first person shooter di refresh rate tinggi. Nah, trigger buttonnya nih, mantap. Ada feedbacknya juga pas dipencet. Jadi walaupun teknologinya capacitive button berhasil kasih sensasi yang pas. Nyeting trigger button ini dari game sidebar yang dimunculin via slide in dari pinggir layar. Jangan lupa, fitur game space-nya nyalain dulu ya, geser aja tombol fisiknya. Selain ngatur trigger tadi, di sidebar ini kita bisa atur performance, switch kondisi-kondisi yang mendukung sesi gaming kita, show FPS, dan lain-lain. Terakhir ya, soal performa, Red Magic 6 Pro yang versi global cuma ada satu varian, 16256. Kalau yang China kayak punya kita ini varian 12256. RAM-nya LPDDR5. Storage-nya udah UFS 3.1. Minus terbesar dari Red Magic 6 Pro ini adalah OS-nya. Walaupun datang dengan Google Framework terinstall di dalamnya, kita masih perlu install APK Google Play, APK Google Contact Sync, dan APK Calendar Sync. Jangan lupa, set permission semuanya ke allow. Kalau nggak mau ribet, pas kalian beli dari Apple Tree, langsung aja minta dia installin semua, biar dia aja yang repot. Minusnya lagi soal OS, smartphone Nubia terkenal payah soal updates. Satu area yang biasanya hampir selalu semua HP gaming itu fail dan cuman ROG Phone doang yang bagus kualitasnya adalah kamera. Nah, kamera di Red Magic 6 Pro ini total di belakang ada 3, yaitu kamera utama 64 megapiksel, pakai sensor Samsung ISOCELL GW3, nggak punya OIS, terus ada lensa ultra wide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan buat selfiean ada kamera selfie 8 megapiksel. Terus ini dari tadi kalau gue sambil jalan, gue perhatikan footage-nya itu sudah termasuk stabil ya untuk 4K 60 fps-nya. Menurut gue hasil foto dari semua kameranya nggak jelek ya, tapi sekedar cukup untuk mengabadikan momen. Jangan kalian bandingkan juga dengan handphone lain yang harganya di range yang sama. Terus kalau perbandingannya dengan foto ROG Phone 5 gimana? Ya kami belum bisa jawab soalnya belum nyobain ROG Phone 5. Oke, jadi itu adalah Red Magic 6 Pro. Sampai dengan video ini dibuat, ini adalah handphone dengan Snapdragon 888 yang personally gue pede untuk pakai main game tanpa terlalu worried soal panas. Ya walaupun sebenarnya masih lebih panas daripada semua handphone ber-Snapdragon 865 dan 865 Plus sih. Mungkin yang bisa menggoyang posisi Red Magic 6 Pro ini nantinya mungkin Xiaomi Mi 11 Ultra yang katanya memang datang membawa revolutionary new cooling system. Ya bener apa enggak ya nanti harus kita siksa dulu. Tapi all in all, Red Magic 6 Pro ini adalah sebuah handphone gaming yang wajib kalian pertimbangkan kalau kalian butuh handphone dedicated buat
nge-game. Tapi kalau kalian nyarinya handphone gaming yang lebih all-rounder, mungkin handphone flagship lain lebih cocok buat keinginan kalian. As always, kalau kalian suka dengan video ini, subscribe. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys! Bye.